teman-teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membagi waktu yang efektif atau time management. Nah, kenapa dalam bahasan ini saya akan mengupas masalah time management? Ya, karena seringnya kita merasa kekurangan waktu untuk melakukan hal-hal yang penting gitu. Justru banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak efisien gitu. Nah, padahal satu hari itu ada 24 jam dikali 7 hari. Jadi dalam satu minggu kita mempunyai 168 jam. Tapi kenapa kita merasa masih banyak kekurangan waktu untuk melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas atau hal-hal yang penting gitu. Nah, kita akan bahas di sini salahnya di mana gitu ya. Apa kita kurang dalam menjadwalkan waktu atau kita merasa menyepelekan waktu gitu. Karena waktu itu akan terus berjalan. Sementara kalau kita tidak mengefektifkan waktu kita, tidak mengefektifkan kegiatan kita, kita akan jadi buang-buang waktu secara percuma dan hasilnya tidak ada gitu. Jadi di sini yang terpenting adalah kita mencatat waktu atau mencatat kegiatan yang kita lakukan dalam 7 hari atau tidak, paling tidak itu 3 hari lah ke depan. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan itu secara terus menerus ya kan, yang sering kita lakukan gitu. Nah, di sini kita akan memantau gitu, kita akan terjadwal gitu. Jadi jam segini sampai jam segini kita harus melakukan apa, dari jam segini sampai jam segini. Nah, setelah melakukan kegiatannya pertama, dan nanti kegiatan selanjutnya apa yang harus kita lakukan gitu. Nanti seterusnya akan seperti itu. Nanti akan terstruktur gitu ya, terjadwal kegiatan yang kita akan lakukan gitu. Nah, kenapa kita perlu mencatat ya kegiatan itu? Ya karena seringnya kita, pikiran kita itu memandang waktu itu secara subjektif gitu. Seringnya pikiran kita itu negatif dalam memikirkan atau dalam memberikan pesan kepada kita. Contohnya gini, tenang aja lah, masih banyak waktu, kita nyantai aja dulu gitu kan. Nah, pikiran kita sering seperti itu gitu. Jadi di sini yang ditekankan adalah jangan percaya pada pikiran atau otak kita, tapi kita harus sadar atas kesadaran diri kita. Jadi kesadaran kita itu yang menjadi nahkoda atas hidup kita gitu. Jadi jangan kita terbuai dalam pikiran kita yang selalu negatif gitu. Selalu ngomongnya ala santai aja lah, masih banyak waktu gitu. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya kita membagi waktu secara efisien. Nah, yang pertama itu adalah kita mencatat waktu atau kegiatan setiap harinya. Ini berguna bagi para pegawai kantor atau para pebisnis, usahawan, para ibu rumah tangga, atau mereka ya ibu rumah tangga tapi juga berbisnis, bahkan untuk para mahasiswa maupun pelajar. Nah, di sini kita catat waktunya. Tugas apa yang kita lakukan per jam ini, jam sekian apa ya kan.
atau bagi mahasiswa atau pelajar itu penting juga tugas-tugas apa yang harus diselesaikan pada hari ini atau untuk besok gitu, atau untuk kegiatan-kegiatan apa untuk bagi para ibu rumah tangga gitu yang harus terselesaikan supaya tidak menjadi beban pikiran gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu jadwalkan juga waktu untuk fun time gitu. Jadi waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk me time. Nah, kenapa waktu untuk fun time ini perlu dijadwalkan? Ya karena agar seimbang antara waktu yang efisien kita lakukan dengan waktu untuk bersenang-senang, agar tidak terjadi ketimpangan, agar harmonis. Segala sesuatu yang harmonis itu membuat kita tuh tenang, membuat kita itu tidak ada beban gitu, hilang kecemasan. Yang ketiga adalah menjadwalkan ritual pagi. Jadi ritual pagi ini ritual yang tidak berat ya gitu. Jadi misalnya setiap bangun tidur pagi, kita mungkin bangun, ada yang bangun jam 4, jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Jangan lupa untuk dijadwalkan waktu misalnya untuk berdoa ya kan, atau untuk olahraga ringan, atau untuk meditasi, untuk yoga gitu, atau untuk baca buku gitu. Nah, ritual pagi ini berguna adalah untuk meningkatkan good mood pada jam-jam berikutnya, jam siang, jam sore, jam malam. Nah, ada slogan yang berkata bahwa ritual pagi yang baik itu akan menghasilkan hari yang baik. Jadi good moodnya seseorang itu ditentukan dari ritual pagi. Nah, kalau dari pagi itu dia udah bad mood, ya kan? Ya nanti kesananya juga akan bad mood gitu. Nah, di sini pentingnya untuk kita melaksanakan ritual pagi yang membuat kita nyaman gitu, agar kesananya juga akan menghasilkan good mood gitu. Nah, yang keempat adalah menjadwalkan untuk waktu have some fun, untuk waktu bergembira bersama teman, bersama keluarga, bersama pasangan, ya kan? Misalnya kita pergi ke tempat-tempat wisata, ya kan? Nah, ini fungsinya kan selain untuk kita berekreasi, untuk menghilangkan ketegangan, kesetresan, ya kan? Pada kegiatan kita sehari-hari, juga untuk membuat hati kita senang, hati kita itu melepas dari kegiatan hidup yang sehari-hari gitu kan. Nah, di sini pentingnya time management itu tidak hanya kita membuat sistem, ya, tapi kita juga membuat kontennya. Konten di sini, jadi antara waktu yang efektif atau efisien itu seimbang dengan waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk have fun, fun time bagi diri kita sendiri. Jadi ada keseimbangan. Nah, ada juga kita untuk melakukan hobi, gitu. Melakukan hobi itu juga bagus juga. Jadi kita jadwalkan juga, misalnya Sabtu Minggu kita libur nih ya, untuk para pekerja gitu kan. Nah, jadwalkan juga waktu untuk kita meluangkan hobi, ya kan. Ada yang hobi kita berkesenian, hobi kita kuliner, hobi kita itu melukis atau menyanyi gitu kan, atau apapun yang membuat kita ada passion untuk have fun di sana, lakukan gitu. Nah, jadi segitu dulu ya teman, tips-tips ringan dari saya bagaimana kita membagi waktu secara efisien. Nah, semoga bahasan kali kita ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman. Nah,
tetap jadi pribadi yang damai, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Terima kasih. Rahayu.